Ini lur ya, konten hari ini tampilkan dari Nagar Semarang, Jawa Pos, hari Kamis tanggal 17 November tahun 2020. Ya. Nah, ini lur, ini seperti biasa ya. Ini kasus rumah tangga ya. Mertua ikut campur, rumah tangga hancur. Nah, ini saya bacakan dulu ya, nanti saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi bagaimana penyelesaiannya ya. Ini. Kehadiran pihak ketiga seringkali menjadi pemicu rumah tangga berakhir ambyar. Pihak ketiga ini tak hanya karena pasangan mempunyai wanita idaman lain atau pria idaman lain saja, tapi bisa jadi karena mertua ataupun kakak ipar. Seperti yang dialami Lady Sandi, pihak ketiga yang membuat rumah tangga terganggu harus berakhir di pengadilan agama. Ini datang dari sang mertua. Oh, ini mertua nih loh. Jadi pemicunya itu. Ya, nanti kita kupas ya. Ini saya teruskan dulu ya. Kita balik. Nah. Ini pas hujan rintik-rintik loh, jadi suasananya enak ini ya, dingin-dingin gimana itu. Suaminya John Dory tak bisa adil dalam memperlakukan istri dan ibunya. John selalu pilih kasih, ditambah mertua Lady tak bisa akur dengannya. Apapun yang dilakukan Lady pasti selalu salah. Yang paling membuatnya sakit hati adalah masalah dalam rumah tangganya akan diceritakan kepada para tetangga. Hal ini membuat Lady tak nyaman karena ia selalu menjadi bahan kunjungan. Iki nek cara Jawane ngrumpi karo tetanggane tapi isine rasan-rasan. Nah, inilah yang menimbulkan si Lady-nya, Mbak Lady tidak nyaman karena dirasani terus sama mertua. Ya kalau saya hanya dimarahin, dipukul nggak apa-apa, tapi mertuaku ini selalu cerita ke tetangga bahwa saya nggak pernah nurut. Jelas Lady mantau. Padahal apa yang diomongkan sang mertua berbanding terbalik dengan kondisi yang ada. Jadi ini cara mono diputar balikkan fakta. Lady selalu menuruti perkataan mertuanya. Tak sekalipun ia membangkang. Mau bertahan bagaimana, setiap pergi keluar rumah pasti disindir sama emak-emak. Mau beli sayur saja saya nggak berani artinya. Lady menceritakan segala keluh kesahnya kepada sang suami. Bukannya dukungan yang didapat, justru menerima celaan
John tak percaya dengan cerita Lady, ia lebih percaya dengan omongan ibunya yang turut menyudutkan istrinya itu. Mas John itu nggak pernah membela saya sama sekali, yang ada malah ikut-ikutan mertua, katanya. Jadi ikut wong tuane. Lelah hati karena tak pernah dihargai, Lady pun memutuskan untuk berpisah. Meski John menolak, ia tetap bersikukuh. Berkas perceraiannya sudah masuk ke pengadilan agama Semarang. Saat ini keduanya masih menjalani sidang perdana. Mending pisah, Mbak. Buat apa bertahan, yang ada makan hati, ucapnya. Nah, ini lho ya, kisah suami istri. Ya, kalau dalam berumah tangga itu kalau apa, orang tua ikut campur, ya seperti ini, menjadi berantakan, bubrah. Nah, ini kan menyedihkan lur, ya. Jadi enggak nyaman, keluarga seperti itu tidak nyaman. Nah ini gimana penyelesaiannya lur? Nah, jadi kalau dilihat dari dikoreksi ke belakang, ya, ini penyebabnya. Ini penyebabnya sebetulnya dikoreksi dari Mbak Lady Sandi dulu. Ya. Kenapa bisa orang tua si Mas John Dory ikut campur, ya. Nah, ini dari Mbak Lady, ini kedua orang tuanya ini dikoreksi dulu ucapannya apa. Inilah yang menyebabkan Mbak Lady terkunci, ya. Terkunci dari ucapan setiap hari itu yang diucapkan apa, atau ikut campur nuturi apa gimana. Lah ini efeknya otomatis ke orang tuanya Mas John Dory akan seperti ini, ya. Ini akibat dari kedua orang tua Mbak Lady sendiri. Nah itu perlu dikoreksi, ya. Jadi jangan hanya menyalahkan si, ada teman loh, jangan menyalahkan si mertuanya, ya mertuanya juga ikut campur lah. Ini tapi kalau dari dari cermin, ya, dari cermin ini adalah dari Mbak Lady, dari kedua orang tuanya Mbak Lady Sandi, gitu. Nah terus nanti efeknya lah ini, orang tua Mas John Dory selalu ngerasani apa, selalu adu-adu lah pokoknya seperti itu, ya. Ke tetangga-tetangga diler-ler, ya. Kehidupan rumah katanya diler-ler. Akhirnya Mbak Lady-nya tidak nyaman, kurang nyaman. Nah akhirnya terus dia mengadu pada suaminya Mas John Dory, malah tidak dapat dukungan, ya karena posisinya Mbak Lady Sandi terkunci oleh orang tuanya, nggak tahu si bapak atau ibu. Nah, Mas John Dory-nya nggak mendukung, akhirnya timbullah tuntutan untuk bercerai, mengajukan perceraian. Padahal ini sebetulnya mudah sekali, data ini kecil. Kalau kedua orang tuanya Mbak Lady Sandi itu memberikan ridho pasrah sumeleh, ya, itu persoalannya kecil sekali, gampang, gitu. Tidak sulit. Nah nanti setelah Mbak Lady Sandi dapat ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya, otomatis untuk Mas John Dory-nya pun harus sama, harus mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya. Nah itu nanti akan rumah tangganya akan kembali harmonis. Nah, jadi nggak usah sedikit-sedikit minta cerai, sedikit-sedikit berpisah, gitu. Itu nggak perlu. Kalau sudah menikah itu pertahankan
sampai kakek-kakek sama nenek-nenek sampai mati lah gitu. Seharusnya seperti itu ya. Jangan dititik minta cerai, dititik pegatan. Padahal ini bisa diselesaikan ya, mudah sekali penyelesaiannya. Cuma orang-orang pada belum mengerti caranya menyelesaikan, padahal gampang sekali untuk menyelesaikan kasus seperti ini ya. Karena teori saya ini menurut, jadi mudah sekali untuk diterapkan gitu, tinggal membaca masing-masing. Jadi dilihat di konten, tinggal dibaca masing-masing, udah selesai, tidak sulit gitu. Nggak usah titik-titik minta cerai, itu tidak perlu ya. Masalah ini sepele ya. Nanti kalau seorang secara keseluruhan sudah menggunakan teori Ridho Pasar-Sumela ini, kita otomatis nanti permasalahan di dunia, di alam ini akan selesai, kita jamin ya. Ini kasusnya cuma ini aja, hanya Ridho Pasar-Sumela dari kedua orang tuanya masing-masing, nanti akan selesai. Tidak ada permasalahan antara satu dengan yang lain. Jadi kehidupan nyaman ya, apapun nyaman, mau kemana nyaman, tidak ada yang mengganggu. Itu otomatis nanti ekonominya Bali di sana juga akan enak, jadi tidak kesulitan. Nah, tapi ini tadi tidak diungkapkan masalah ekonomi, jadi hanya mertua ikut campur. Nah, inilah mertua kalau ikut campur memang rumah tangga ya. Memang mertua itu jangan sampai ikut campur dalam urusan rumah tangga anak. Nah, mudah sekali penyelesaiannya. Itu lur ya.